Lebih dari 1.000 orang diduga keracunan makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Dapur MBG Cijambu menduga keracunan berasal dari menu daging ayam. Meski dua gerbang tol yakni Semanggi 1 dan Semanggi 2 sudah dibuka, gerbang tol Pejompongan masih ditutup karena dalam perbaikan. Kendaraan dari arah Selipi menuju Cawang diarahkan masuk melalui gerbang tol Semanggi 1. Usai menahan pemberi suap ex-sekretaris MA, KPK kini mulai menangani perkara selebritas Windy Yunita Bastari Usman atau yang dikenal dengan Windy Idol yang diduga terlibat kasus pencucian uang suap pengurusan perkara di MA. Selain 3 sorotan utama tadi, informasi terbaru dari sejumlah peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air kami hadirkan dalam program Indonesia Update selama 30 menit ke depan bersama saya Maidop Elfrina dari Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, salah injak pedal karena ngantuk, sebuah mobil tabrak toko. Diduga sopir yang merupakan warga negara asal Nigeria yang sedang mengantuk dan salah injak pedal gas menabrak toko penjual rokok elektrik di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebuah toko yang menjual rokok elektrik di Jalan Duri Kosambi porak-poranda setelah ditabrak seorang warga negara asing asal Nigeria yang tengah mengemudikan mobil. Kencangnya tabrakan hingga membuat mobil masuk ke dalam toko. Kecelakaan bermula saat mobil yang ditumpangi 2 warga negara asing asal Nigeria ini melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Diduga mereka mengantuk dan salah injak pedal gas hingga akhirnya menabrak toko. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dan kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Satwil Jakarta Barat. Yang belakang Pak RW kosong. Ada suara ledakan lah, nggak taunya kecelakaan di sini. Kecelakaannya apa tuh? Itu mobil masuk ke toko, salah injak gas. Kalau iya. Emang mobilnya metik? Mobil yang kurang tahu udah metik enggaknya bang. Jelas mah mobil masuk aja. Ada korban? Nggak ada, aman. Kalau korban nggak ada, penumpang juga selamat semua. Sementara itu, saudara, ramai beredar di media sosial video rombongan bus wisatawan terlibat cekcok dengan juru parkir di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Cekcok terjadi setelah juru parkir menggetok tarif senilai Rp100.000. Ya. Yang bikin harga 100.000 siapa? Nama bis ini juga 100.000 Ibu. Iya, saya mau tanya, yang bikin harga 100.000 siapa? Tiba-tiba. Nih, tanyain cuma pakai. Saya nggak mau tanya orang 2 minggu lalu. Inilah rekaman video yang ramai beredar di media sosial. Dalam video ini terlihat seorang perempuan yang diduga wisatawan terlibat cekcok dengan juru parkir. Cekcok terjadi saat wisatawan diduga dipaksa membayar parkir sebesar Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor. Mereka pun lantas protes karena tarif parkir sengaja digetok dengan dalih larangan kendaraan besar untuk parkir di kawasan itu. Tak butuh waktu lama usai video viral di media sosial, polisi pun langsung membawa juru parkir ke Mapolsek Bogor Tengah untuk pemeriksaan. Diketahui kendaraan besar seperti bus dilarang parkir di Jalan Raya Surya Kencana. Petugas parkir sudah kita amankan dan sekarang dalam pemeriksaan petugas. Sebetulnya ya pada waktu kejadian itu untuk Jalan Surya Kencana itu bukan diperuntukkan untuk kendaraan besar ya, dalam artian bis ya. Untuk kendaraan paling besar itu box lah ya, untuk bongkar
sebatas mungkin maksimal bongkar barang. Kita beralih ke sorotan dari ibu kota, saudara. Meski 2 gerbang tol yakni Semanggi 1 dan juga Semanggi 2 sudah dibuka, namun gerbang tol Pejompongan masih ditutup karena dalam perbaikan. Kendaraan dari arah Selipi menuju Cawang diarahkan untuk masuk melalui gerbang tol Semanggi 1. Pekerja masih terlihat memperbaiki gerbang tol Pejompongan mulai dari gardu hingga atap gerbang tol. Gerbang tol Pejompongan masih belum bisa melayani pengguna jalan tol. Namun gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, dan Selipi sudah bisa diakses. Kepada Kompas TV, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menjelaskan gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, dan juga gerbang tol Selipi kini sudah dibuka sepenuhnya. Namun gerbang tol Pejompongan masih dalam perbaikan dan tidak bisa melayani kendaraan. 2 hari belakangan ini, ya. Barusan saya dapat ini lagi nih, barusan diupdate lagi, gerbang Semanggi sudah bisa dibuka, di 1 Semanggi 2 sudah bisa dibuka, hanya menyisakan sekarang gerbang Pejompongan ya, Pejompongan. Nah ini yang pasti dampaknya karena gerbang Pejompongan juga masih belum dibuka, dampaknya tentu kendaraan dari arah Selipi yang akan masuk tol di gerbang Pejompongan ini akan bergeser ke Semanggi. Tentu akan terjadi kepadatan di Semanggi atau ada peningkatan volume di Semanggi. Nah ini yang kita lakukan kanalisasi. Jadi untuk masyarakat yang akan masuk ke dalam tol, khususnya yang ke gerbang tol Pejompongan, itu silakan bisa menggunakan gerbang tol Semanggi 1. Nanti pada saat Semanggi 1 terjadi kepadatan, kita juga masih melakukan buka tutup. Pada saat Semanggi 1 terjadi kepadatan akan kita luruskan. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke Semanggi 1 akan kita luruskan ke Semanggi 2. Usai penutupan sejumlah gerbang tol dalam kota yang memicu kemacetan parah di berbagai titik Jakarta, 5 gerbang tol kembali dibuka secara parsial. 5 gerbang tol yang dibuka secara parsial yakni gerbang tol Senayan, Selipi 1, Semanggi 1, Semanggi 2, dan Kuningan 1. Sementara 2 gerbang tol lain masih dalam tahap pembersihan sebelum dibuka secara parsial. Pembukaan dilakukan setelah kemacetan panjang pada Rabu malam, imbas penutupan 6 gerbang tol dalam kota yang sedang diperbaiki. Sebelumnya, pemotor dan pengendara mobil mengaku terjebak kemacetan 2 hingga 3 jam di sekitar Selipi dan Palmerah. Ya, mulai dari Roblong sampai Tamburan itu dari jam sore, jam 3-an. Dari jam 3-an ya. Sampai kurang lebih sampai jam 8-an ini masih ya? Masih. Perempatan Permata Hijau nih nyampe sini sekitaran 3 jam dah. Sampai di jalan dari perempatan Permata Hijau sampai sini, nyampe perempatan Selipi, udah 3 jam ini. 3 jam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesalkan penutupan yang memicu kemacetan parah 24 September lalu. Pramono pun meminta Jasa Marga bertanggung jawab, termasuk soal penanganan macet. Kemarin itu memang ada perbaikan di pintu Semanggi 1 dan Semanggi 2. Memang saya sendiri juga menyesalkan itu terjadi karena penanganan ataupun yang cukup lama kemudian mengakibatkan kemacetan kemana-mana. Dan untuk ini secara khusus kami akan meminta kepada Jasa Marga yang memang bertanggung jawab untuk itu, jangan sampai kemudian ini terjadi kembali. Sementara Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Division, Panji Satria menyampaikan permintaan maaf atas penutupan gerbang tol hingga menyebabkan kemacetan.